Informasi lain, saudara, di sejumlah siswa di ND Nusa Tenggara Timur harus belajar di sekolah dengan fasilitas yang minim. Tak hanya karena lokasi yang terpencil di pedalaman, para siswa juga harus belajar di ruang kelas yang tidak layak. Empat siswa di Sekolah Dasar Kristen Wololanu di Desa Nuamulu, Kecamatan Wolojita, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, harus belajar di satu meja yang sama. Para siswa harus duduk berimpitan agar bisa mencatat pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kondisi ini terjadi lantaran di kelas hanya ada 3 meja yang layak untuk digunakan. Sehingga siswa perempuanlah yang kali ini mendapat giliran untuk duduk berimpitan saat belajar. Sedangkan di kelas lain dengan jumlah siswa yang lebih banyak bisa belajar dengan satu meja untuk 2 siswa. Namun jika diperhatikan, kondisi meja dan kursi mereka pun sudah tidak layak. Hal ini lantaran atap dan plafon gedung sekolah banyak yang bolong dan rusak, sehingga meja, kursi, dan lantai kelas banyak yang rusak karena air. Terkadang di sela-sela belajar, siswa harus melakukan kerja bakti agar ruang kelas terus terjaga kebersihannya dan bisa bertahan untuk digunakan hingga mereka lulus. Kondisi ini sudah dialami para siswa sejak 7 tahun lalu. Pihak sekolah sudah meminta bantuan ke Dinas Pendidikan setempat dan dinas terkait untuk dapat memperbaiki sekolah. Namun bantuan tersebut tak kunjung terrealisasi. Para orang tua siswa pun terpaksa menyumbang 1 seng tiap 1 siswa untuk menutup atap sekolah yang bolong atau rusak. Usaha-usaha yang sudah kami lakukan untuk membangun gedung sekolah ini, yang pertama dalam kegiatan Musrembang Dus, terus ke Musrembang Des, Musrembang Cam. Tapi sampai saat ini kondisi kami ini seperti sekarang ini yang Bapak sendiri lihat. Ya, dananya masih dijanjikan, belum terrealisasinya belum. Lalu beberapa bulan yang lalu dari orang tua dan komite punya usaha sendiri yang swadaya dengan memberikan bantuan berupa material, yaitu menyumbangkan 1 kakak dengan 1 lembar seng. Jumlah siswa yang ada di sini 52. Inilah potret pendidikan di sekolah pedalaman dengan segala keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Meski proses dalam mendapatkan pendidikan tidak mudah, para siswa sudah menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Cita Snatun, Kompas TV, ND, Nusa Tenggara Timur. Baik, sebelum kita menjelaskan seberapa pentingnya sarana dan prasarana pendidikan, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang bersifat formal, non-formal, dan informal yang merupakan suatu wadah dari sekumpulan manusia dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendirian sekolah dilakukan oleh suatu negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang terorganisir dengan baik pada tingkat pendidikan formal maupun dalam sekolah negeri atau swasta. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan baik. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2003 Bab 12 Pasal 45 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang relevan, maka
pendidikan tidak akan berjalan secara efektif. Pendidikan di Indonesia itu sangat minim sekali, terutama dalam sarana dan prasarana. Seperti halnya sarana prasarana pendidikan di sekolah rusak di berbagai Indonesia, dan banyak yang tidak memadai seperti video yang dicantumkan sebelumnya. Masalah umum di Indonesia saat ini adalah banyaknya sekolah yang jauh dari jangkauan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih banyak yang memprihatinkan. Terutama di sekolah-sekolah terpencil, banyak fasilitas yang masih minim dalam segi jumlah dan kualitasnya. Fasilitas yang tidak memadai seperti ruang kelas yang bocor, kursi, meja, rak-rak dan sejenisnya yang rusak dan sudah tidak layak pakai. Dalam hal ini, fasilitas kegiatan belajar tersebut dapat mengganggu proses belajar siswa dan jauh dari tidak layaknya pembelajaran. Demikian pula, kurangnya tenaga kependidikan yang berkualitas dapat menyebabkan masalah yang berkaitan dengan kurangnya pendidikan karena kurangnya fasilitas sekolah dan kurangnya pendidikan saat ini. Di daerah terpencil, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk sumber daya manusianya sendiri, dapat menghambat pembangunan pendidikan. Alhasil, banyak peserta didik yang merasakan dampak dan kerugian dari hal tersebut, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap masa depan mereka. Bahkan, siswa yang tinggal di daerah terpencil sangat antusias dalam belajar, meski fasilitasnya tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah di daerah terpencil kurang mendapat perhatian karena keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas yang dijanjikan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bakat para siswa tersebut tidak dapat dikembangkan. Jika masalah ini tidak diatasi, ya tenaga pengajar dan peserta didik akan berkurang karena dianggap tidak mencukupi. Memang faktanya bahwa daerah terpencil yang jauh dari jangkauan masih kurang memadai dalam hal sarana dan prasarana, termasuk sumber daya manusia, sehingga berdampak pada pendidikan itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah terpencil menjadi masalah yang sangat penting. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal. Kampung Kelayas, Distrik Seget, Kabupaten Sorong. Jarak tempuh dari kota Sorong menggunakan longboat membutuhkan waktu 1 jam 30 menit. Kampung ini merupakan pemekaran dari Distrik Seget tahun 2010. Sejak saat itulah, Sekolah Dasar YPK Kelayas didirikan untuk pendidikan anak-anak di sana. Sekolah Dasar YPK Kelayas sangat minim fasilitas. Hanya ada 4 ruangan yang biasa digunakan untuk belajar. Dengan pembagian kelas 1, 2, dan 3 digabung menjadi 1 ruangan, sedangkan kelas 4 dan 5 1 ruangan. Sedangkan untuk kelas 6 mendapat 1 ruangan sendiri, 1 ruangan lainnya digunakan untuk ruang guru. Selain minim fasilitas, sekolah ini juga masih kekurangan guru. Hanya ada 8 guru yang terdiri dari 5 guru PNS, 1 guru P3K, dan 2 guru relawan. Yang dibutuhkan ya mungkin ruangan aja Kak, tambah ruangan ke depannya tuh pemerintah mungkin bisa kerjasama dengan pemerintah bisa kerjasama dengan perusahaan yang ada itu untuk bisa ke depan ya tambah tumpuk ruangan lagi. Ini lahan masih kosong masih banyak ya. Termasuk buku-buku juga ya. Gitu. Untuk membantu pendidikan di Kampung Kelayas, PT Kilang Pertamina International Unit 7 Kasim hadir membantu memberikan sejumlah fasilitas tambahan berupa buku dan relawan tenaga pengajar untuk menunjang pendidikan anak-anak di sana. Diharapkan pemerintah Kabupaten Sorong dapat memperhatikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil agar pendidikan yang layak dapat membantu pengembangan daerah tersebut. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun orang tua peserta didik. Dalam menangani kasus tersebut, pemerintah juga harus meningkatkan anggaran dana pendidikan untuk dapat menanggung biaya pendidikan bagi warga negara yang kurang mampu di sekolah-sekolah terpencil yang kurang memadai. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing
apakah ada kekurangan atau kerusakan. Pemerintah juga harus memperluas dan memeratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini, sekolah dapat meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah. Sekolah juga harus pandai-pandai dalam mengolah dana tersebut. Lembaga pendidikan setiap daerah juga harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.